Selamat datang kembali pada kuliah KL2102 Statika. Kali ini kita akan membahas tentang resultan gaya dan sistem gaya yang ekivalen satu sama lain. Sekelompok gaya dapat diwakili oleh resultannya. Resultan merupakan sistem gaya yang paling sederhana tanpa mengubah pengaruh eksternal terhadap bodi di mana gaya tersebut bekerja. Pada bodi ini misalnya terdapat 3 gaya F1, F2, dan F3, maka ketiga gaya itu dapat kita gabungkan menjadi satu di sini, di mana R adalah penjumlahan F1, F2, F3 secara vektor. Namun kalau kita lihat sistem ini, maka baru efek translasi yang sama antara bodi yang di sebelah kiri dengan bodi yang di sebelah kanan. Efek rotasinya belum sama, dan untuk memastikan efek rotasinya, kita cek momen yang bekerja di bodi yang pertama, di mana F1, F2, dan F3 semua membuat momen terhadap A, sedangkan resultan gaya di yang sebelah kanan, karena melalui titik A, tidak memberikan momen terhadap titik A. Oleh karena itu, pada bodi yang di sebelah kanan perlu kita tambahkan momen M, yang nilainya adalah sejumlah momen yang ada di bodi pertama, MI, dan kebetulan dalam ilustrasi ini tidak ada MI, tapi ada FIDI, yaitu momen dari masing-masing gaya F1, F2, F3 terhadap titik A, di mana jarak D1 adalah jarak F1 ke A, D2 adalah jarak F2 ke A, dan D3 adalah jarak F3 ke A. Nah, sekarang kedua sistem ini sudah ekivalen, dan sistem yang di sebelah kanan merupakan resultan dari gaya-gaya yang ada pada sistem di sebelah kiri. Secara analitis dapat kita tuliskan bahwa resultan gaya itu terdiri dari resultan gaya-gaya secara vektor dan resultan momen. Dan pada bidang resultan gaya ini bisa dituliskan dalam dua persamaan, yaitu jumlah gaya-gaya dalam arah X, kemudian resultan atau jumlah gaya-gaya dalam arah Y. Lalu jumlah momen terhadap satu titik sembarang pada bidang. Satu ilustrasi lagi mengenai sistem gaya ekivalen ini kita lihat pada sistem gaya couple. Gaya F pada bodi ini akan mengakibatkan translasi dalam arah gaya F, kemudian terhadap titik A, gaya ini juga akan mengakibatkan rotasi. Untuk lebih melihat efek tersebut, misalnya kita buat bodi yang sama, kemudian kita tambahkan sepasang gaya F dan minus F yang bekerja di titik A. Kita dapat pastikan bahwa bodi yang kiri dan yang kanan ini ekivalen karena F dan minus F ini sama-sama menghilangkan dan yang tersisa adalah F. Namun kita juga dapat melihat bahwa F yang ke kanan dan minus F yang ke kiri ini membentuk sebuah couple, sehingga keduanya bisa kita gabungkan dan menjadi satu gaya F dan satu couple M yang nilainya sebesar F dikalikan dengan D. Nah, pada gambar yang di sebelah kanan kita lebih dapat melihat efek dari gaya dan couple ini. Gaya F ini mengakibatkan bodi bertranslasi searah dengan gaya F, sedangkan momen ini mengakibatkan bodi berotasi. Dan ketiga sistem gaya ini adalah ekivalen karena kita sudah tunjukkan bahwa jumlah gayanya selalu sama dengan F. Di sini juga F karena F dan minus F ini saling menghilangkan. Di sini juga F, dan jumlah momen terhadap titik A-nya semua nilainya sebesar F kali D. Jadi ketiga sistem ini adalah sistem gaya yang ekivalen. Kalau kita perhatikan gambar paling kiri dan langsung ke gambar paling kanan, kita dapat melihat bahwa gaya F dapat kita pindahkan ke titik A dengan seperti ini, dari F yang ada di sini yang berjarak D dari A langsung ke titik A, dengan menambahkan momen sebesar gaya F dikalikan dengan jarak ke titik A tersebut. Jadi kalau di sini F mengakibatkan momen terhadap titik A, ketika kita pindahkan momen yang diakibatkan terhadap titik A itu hilang, maka kita harus tambahkan M sebesar F kali D agar efeknya sama. Demikian pula sebaliknya, kita bisa bekerja dari sebelah kanan dengan satu sistem gaya couple dan kemudian menjadikannya menjadi satu gaya dengan memindahkan posisi F ke sebelah kanan ini, sehingga efek momennya menjadi sama. Kita lihat satu ilustrasi lagi dari sistem gaya ekivalen. Pada bodi ini terdapat 3 gaya F1, F2, F3 beserta jarak dari masing-masing D1, D2, D3 terhadap titik A. Kalau kita pindahkan gaya F1 ke titik A, maka kita akan mendapatkan gaya F1-nya di sini, namun perlu kita tambahkan M1 sebesar F1 kali D1 agar efek momen dari F1 terhadap A ini sama di antara kedua bodi ini. Dan sekarang untuk gaya F1 dan M1 efeknya sudah sama. Kita dapat lakukan hal yang sama dengan F2,
di mana F2 kita pindahkan ke A, lalu ada efek momen dari F2 kali D2 yang perlu kita tambahkan agar ekivalen, dan juga F3, di mana momen dari F3 terhadap titik A adalah F3 kali D3, perlu kita tambahkan di sini karena F3-nya sudah kita pindahkan ke titik A. Lalu dari body yang kedua ini, ketiga gaya ini dapat kita gabungkan, demikian pula dengan ketiga momen ini, sehingga kita dapatkan satu resultan gaya yang merupakan penjumlahan F1 tambah F2 tambah F3 secara vektor, dan satu resultan momen yang merupakan penjumlahan M1, M2, dan M3. Maka ketiga sistem ini kita sudah pastikan merupakan sistem yang ekivalen, baik sistem pertama, kedua, dan ketiga, karena total atau resultan gayanya dan resultan momennya sudah sama. Nah, kedua gaya dan momen yang ada di body ini dapat juga kita satukan seperti ini, dijadikan satu gaya R dengan jarak D terhadap titik A, di mana besarnya D itu adalah sebesar momen ini dibagi dengan resultan gaya ini, sehingga momen dari resultan gaya ini terhadap titik A akan sama dengan momen terhadap titik A pada sistem-sistem yang lain. Dua atau lebih sistem gaya kita sebut ekivalen jika resultan gaya dan resultan momen pada semua sistem tersebut sama. Misalnya di sini kita ambil dua ilustrasi dari ilustrasi pada slide sebelumnya. Kedua sistem ini kita sebut ekivalen jika resultan gaya di sistem yang pertama, R1, itu sama dengan resultan gaya di sistem yang kedua. Dalam bidang kita bisa tuliskan R1 sama dengan R2 vektor ini dengan Rx1 sama dengan Rx2, komponen gaya dalam arah X di sistem pertama sama dengan komponen gaya dalam arah X di sistem kedua. Lalu Ry1 sama dengan Ry2, komponen gaya dalam arah Y pada sistem pertama sama dengan komponen gaya dalam arah Y pada sistem kedua. Kemudian jumlah momen terhadap satu titik tertentu, titik A misalnya, pada sistem pertama harus sama juga dengan jumlah momen terhadap titik A di sistem yang kedua. Jika ketiga hal ini dipenuhi, Rx1 sama dengan Rx2, Ry1 sama dengan Ry2, dan sigma M1 sama dengan sigma M2, maka kedua sistem ini kita sebut sebagai sistem gaya yang ekivalen. Demikian pembahasan kita tentang resultan dan sistem gaya ekivalen. Pada segmen berikutnya kita akan coba lihat contoh-contoh perhitungan terkait dengan resultan dan sistem gaya ekivalen ini. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.